Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Habibudin Permana, kelas ALFI B semester 7 dengan NIM 22131144. Asal saya dari Kalideres. Ya, jadi baik, yang pertama saya menjelaskan bagaimana nih agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi gitu. Nah, jadi kan pendekatan fenomenologi ini tuh dalam studi agama itu tidak hanya bertanya apakah suatu agama ini benar atau salah. Jadi melainkan bagaimana agama ini gitu dialami oleh penganutnya. Nah, fenomenologi ini juga berusaha untuk memahami agama sebagaimana ia menempatkan diri dalam kesadaran manusia. Contoh misal itu ada tokoh yang bernama Edmund Husserl atau Husserl gitu, gimana ya tahu saya bacanya. Itu beliau memperkenalkan konsep namanya epoche atau epoke gitu. Nah, apa itu epoche? Ini itu menangguhkan penilaian pribadi agar peneliti ini tidak membawa prasangka teologis maupun skeptis. Nah, jadi dalam konteks agama, ini artinya itu peneliti ini tidak hanya menilai doktrin semata, akan tetapi ia menggambarkan bagaimana pengalaman religius seperti rasa takut terhadap yang sakral, pengalaman doa, ritual, simbol, mitos, dan juga makna yang dirasakan oleh umat. Misalnya contoh, eh, fenomenologi ini tidak hanya menilai apakah mukjizat itu benar secara historis, tapi apa arti mukjizat ini bagi iman seorang. Kan yang namanya mukjizat itu dalam artian tuh yang melemahkan. Contoh misal ketika di zaman Nabi Musa itu sedang marak-maraknya sihir, dan mukjizat Nabi Musa ini seperti tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Mukjizatnya melemahkan sihir-sihir yang ada gitu. Nah, dengan cara ini agama jadi dapat dipahami sebagai fenomena hidup, bukan hanya sekedar sistem ataupun ajaran atau bahkan intuisi formal belaka. Dan yang kedua, jadi itu pertanyaannya bagaimana menjelaskan mitos dan kaitannya dengan agama gitu kan. Nah, kalau di dalam fenomenologi agama, mitos ini tidak hanya dipahami sebagai cerita bohong belaka, melainkan sebagai narasi sakral gitu ibaratnya mah. Yang mana narasi sakral ini mengandung makna eksistensial dan juga teologis. Tokoh seperti apa sih namanya tuh, siapa ya? Mircea Eliade itu dia menegaskan bahwa mitos ini itu adalah cara menulis menjelaskan asal-usul realitas, penderitaan, dan juga hubungan dengan yang ilahi. Nah, mitos ini juga kan ada berbagai macam fungsinya, seperti media pewahyuan makna, penopang ritual keagamaan, dan juga kerangka simbolik kehidupan beragama. Contohnya seperti kisah penciptaan dalam berbagai agama. Jadi kan itu bukan hanya sekedar cerita awal dunia, akan tetapi juga merupakan fondasi cara manusia gitu kan memahami hidup, dosa, penderitaan, dan juga tujuan akhir mereka. Nah, jadi fenomenologi ini itu melihat mitos bukan hanya sebagai bahasa simbol belaka yang memungkinkan manusia berbicara tentang yang transenden, tentang yang ilahi, dan juga suatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional ataupun empiris. Nah, jadi mitos dan agama ini nggak juga terpisah gitu. Tapi yang ada mitos dan agama ini saling menguatkan dalam pengalaman yang religius. Dan yang ketiga yaitu pertanyaannya, mengapa hubungan manusia dengan yang ilahi ini sering tidak langsung atau harus melalui perantara ataupun mediator. Nah, kalau penjelasannya mungkin eksplisit telah kita bahas ketika presentasi kelompok berapa gitu, kelas B kalau nggak salah. Itu mengenai orang-orang istimewa ataupun orang-orang yang selalu dikaitkan sebagai mediatornya kepada Tuhan, entah itu bisa para wali ataupun orang-orang terpilih lainnya dari agama lain gitu kan. Dan fenomenologi ini juga menjelaskan bahwa yang ilahi ini bersifat transenden dan absolut. Nah, sementara manusia ini terbatas secara bahasa, tubuh, dan kesadaran. Nah, karena keterbatasan inilah, jadi
pengalaman religius ini hampir selalu membutuhkan perantara. Dan perantara atau mediator ini bisa berupa nabi, wali, pendeta, ataupun guru spiritual. Bisa juga berupa kitab suci, atau juga bisa melalui ritual dan tempat-tempat suci, atau bahkan bisa melalui pengalaman batin tertentu. Misal seperti meditasi tuh kan, waktu kita bahas di kelompok kemarin tuh bisa bermeditasi dengan ganja misalnya kan. Dan juga perantara ini bukan dikategorikan sebagai penghalang gitu, melainkan jembatan atau yang menjembatani makna kita gitu kan dalam pengalaman religius. Karena kan yang namanya manusia itu membutuhkan sesuatu yang konkret gitu untuk berjumpa dengan yang tak bisa kita jangkau atau yang transenden. Nah, fenomenologi agama itu menekankan bahwa perantara ini dialami sebagai hal yang sakral, bukan sakral sebagai alat gitu kan, bukan sakral alat melalui mediator. Nah, yang ilahi ini menjadi hadir gitu dalam dunia manusia. Nah, jadi intinya inilah sebabnya mengapa hampir semua agama ini memiliki struktur simbolik dan ritual yang kaya. Pertanyaan yang terakhir itu, apa kesan dan saran dari perkuliahan fenomenologi agama? Sebenarnya kesannya juga banyak sekali kan bagi saya. Jadi salah satunya itu sebagai kesan, perkuliahan fenomenologi agama ini membantu kita agar bersikap lebih rendah hati gitu kan, baik itu secara intelektual maupun spiritual. Kita diajarkan bahwa memahami agama ini, memahami agama, baik itu agama kita sendiri maupun agama yang lain, agama orang lain, itu tidak cukup dengan menilai doktrin belaka, akan tapi kita tuh, perlu memahami pengalaman dan makna hidup mereka. Kita perlu memahami ajaran-ajaran, kita perlu memahami ritual mereka, dan pendekatan ini juga bisa melatih salah satunya tuh empati lintas iman, sikap dialogis kita kepada sama umat beragama yang lain, dan juga kemampuan berpikir kritis tanpa sinis terhadap agama lain. Oke, selanjutnya, untuk sarannya terhadap pendekatan fenomenologi agama, itu menurut saya tuh sebaiknya, lebih banyak gitu kan dikaitkan dengan contoh konkret lintas agama, bukan hanya, agama Islam doang gitu. Jadi inklusif aja sifatnya. Semua agama itu bisa dijadikan contoh yang konkret, bukan di agama Islam saja. Itu yang pertama, dan yang kedua itu harus diperkuat dengan studi kasus pengalaman religius yang nyata. Misal, bisa apa namanya, dijadikan contoh, misal di Islam tuh ada, keilmuan tasawuf. Nah, bisa belajar langsung ke sana gitu kan di pelaku-pelaku tarekat tasawuf. Dan yang ketiga tuh sebaiknya itu dikombinasikan dengan refleksi pribadi agar tidak hanya teoritis tapi juga praktis gitu. Dengan demikian juga kan jadi fenomenologi agama ini tidak hanya menjadi disiplin yang akademik, tapi juga bisa menjadi alat untuk memahami kemanusiaan dan keberagaman secara lebih mendalam gitu.